Putri Chandrawati hari ini bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangan kali ini, Putri mengaku Yosua hendak mengangkat tubuhnya 2 kali. Sidang kemudian digelar secara tertutup saat Putri menceritakan peristiwa di kamar rumah Magelang. Lantas benarkah terjadi tindakan asusila yang dilakukan Brigadir Yosua? Bergabung bersama kami kuasa hukum Brigadir Yosua Martin Simanjuntak, dan nanti akan ada pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Bang Martin, tadi audionya terganggu ya, kita kembali lagi ke perbincangan ini Bang. Terkait kasus hari ini masih mengemuka tentang pelecehan pemerkosaan. Bahkan Putri tadi mengatakan harusnya Yosua tidak dimakamkan dengan hormat. Padahal di satu sisi majelis hakim mengatakan SPDB-nya juga sudah ada. Tapi kasusnya masih berputar tentang pelecehan, kemudian pemerkosaan. Seperti apa Anda melihat hari ini? Ya, Bang Martin sepertinya audionya di-mute. Coba boleh di-unmute, Min. Tidak terdengar. Ya, kalau benar seperti yang disampaikan oleh Mas Yuda tadi bahwa Putri menuduh Joshua tidak layak dimakamkan secara kedinasan, menurut saya ya dugaan keras Putri ini sudah berhalusinasi. Kenapa? Karena untuk menentukan seseorang melakukan perbuatan tercela itu tidak bisa hanya dengan klaim sepihak. Harus didukung dengan pembuktian yang kuat. Apa itu? Laporan polisi. Nah yang jadi masalah laporan mereka sudah gugur. Di awal juga ketika di tanggal 28 Juli ketika Joshua dimakamkan secara kedinasan, ini juga penasihat hukum mereka yang bernama Arman Hanis ini juga lancang mulutnya. Dia mengatakan bahwa Joshua itu tidak layak dimakamkan secara kedinasan karena melakukan perbuatan tercela. Dan akhirnya dia sekarang mana? Masih berani nggak ngomong itu? Laporan di SP3 tidak ada peristiwa pidana. Itu palsu. Mereka harusnya dipidana itu karena membuat laporan palsu. Kok sekarang mereka klaim katanya anak klien saya tidak layak dilakukan secara kedinasan, orang sudah dibunuh secara sadis kok sama mereka, secara berencana. Makanya saya bilang orang-orang ini tergenapilah firman Tuhan kami yang mengatakan bahwa iblis sumber segala dusta, dan mereka ini para pengikut iblis sehingga suka mengucapkan kata-kata yang dusta. Demikian, terima kasih. Kalau Anda tadi mendengar pernyataan dari majelis hakim memang sudah mengatakan bahwa saya ada pembatalan secara SPDB, kemudian juga ada 92 orang terlibat dari anggota Polri, di mana seharusnya Bu PC ini ikut bertanggung jawab ya karena ada obstruction of justice dan keterlibatan mereka. Dan sudah bergabung bersama kami Bapak Fikar Hajar, Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat sore Pak Fikar, kita ke Bang Martin dulu ya Pak ya. Ini Bang Martin bagaimana nih Anda melihatnya? Selamat sore. Oke, silakan. Ya Bang Martin, silakan. Kalau tadi melihat majelis hakim sepertinya gemes nih ya, karena PC sepertinya masih bolak-balik menyatakan ada pelecehan, ada pemerkosaan, dan itu sepertinya merupakan alasan dia sepertinya layaklah si Yosua ini memang harus dikondisikan seperti itu. Ya, jadi begini, Mas Yuda, ini kata kuncinya. Ya, mereka kan cari alasan pembenar, ya, sehingga ada alasan untuk membunuh Joshua. Ya. Jadi Joshua itu layak dibunuh kalau menurut mereka karena melakukan kekerasan seksual. Yang sebenarnya pun kalau itu terjadi tidak boleh juga Mas Yuda. Yang benar adalah mereka lapor polisi. Ini kan mereka tidak melakukan. Mereka justru melakukan tindakan ilegal padahal suaminya adalah Kadif Propam yang harus memberikan contoh yang baik kepada Korps Bayangkara dan juga kepada rakyat pada umumnya, seperti kata-kata emas dia yang disering sampaikan pada potongan-potongan video lawas, tapi justru melakukan pembunuhan secara sadis dan berencana. Nah ini kenapa? Karena saya yakin kalau mereka melaporkan ke polisi dan Joshua tidak dibunuh, masih hidup, ini akan ada jawaban ataupun argumentasi ketika diperiksa. Ya, akhirnya terekspos lah bahwa kejadian yang sebenarnya bukanlah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Joshua, melainkan dugaannya terjadi sebaliknya. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, kalau orang dilakukan kekerasan seksual itu ada bukti. Ya, bukti itu bukan hanya satu saksi. Saya memang bisa mengamini bahwa dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, memang keterangan saksi korban satunya sudah cukup ditambahkan dengan alat bukti yang lain. Nah, yang dimaksud dengan alat bukti yang lain ini adalah visum et repertum, itu bukti ilmiah yang bisa menyangkutkan secara kausalitas yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada terduga korban. Ini kan nggak ada, Mas. Nggak ada itu. Nah, terus Joshua juga pasca dilakukan otopsi ketika meninggal, itu kan dicek bagian alat vitalnya. Tidak ada jejak-jejak sperma di situ. Ya. Lalu sekarang kita tanya, pada saat Putri Chandrawati diperiksa, apakah dicek bagian kelaminnya? Apakah ada jejak-jejak ataupun tanda-tanda kekerasan seksual di situ selain visum? Apakah ada ceceran bekas
eh, apa namanya cairan-cairan tertentu gitu ya. Lalu apakah pakaian dalamnya disita untuk menjadi bukti bahwa ada tertinggal DNA ataupun cairan-cairan orang dewasa, kan nggak ada. Mereka hanya mendalilkan secara sepihak yang sebenarnya pada saat proses penyelidikan dan penyidikan sudah diberikan kesempatan kedua untuk membuktikan apakah kebohongan mereka benar-benar bohong atau ada kebenaran dalam kebohongan. Ternyata pasca dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan tes poligraf, ya, dan juga tes lie detector, hasilnya bohong. Jadi Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Kuatmaruf, Ricky Rizal, ketika dihadapkan dengan dirinya sendiri pun, ketika dites kualitas keterangannya itu pun bohong. Bagaimana mereka mau meyakinkan orang, meyakinkan dirinya sendiri melawan mesin saja kalah. Jadi itu petunjuk yang paling penting, Mas Yuda. Akurasinya 94% lebih. Alat buatan Jerman dan Amerika. Masa iya kita mau ragu? Oke, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau tadi hari ini memang tertutup dan media tidak terlalu banyak mendapatkan statement dari PC karena memang sidang tertutup, ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya sangat sensitif karena terjadi pelecehan. Tapi tadi seperti saya bahas dengan Bang Martin terkait dengan PC yang kembali lagi menegaskan ada pelecehan, ada bahkan pemerkosaan. Di satu sisi kuasa hukum mengatakan perkosaan terjadi di tanggal 7 bukan di tanggal 4. Lalu bagaimana Anda melihat kasus ini? Sepertinya bulat ya, lama sekali kasus pidana pembunuhan berencana ini begitu menyita waktu. Ya, menurut saya yang pasti kan sudah ada korbannya, sudah ada orang yang meninggal, ya kan, Joshua itu. Ya, nah tinggal sekarang mencari korban karena meninggal karena tembakan, ya kan, itu sudah pasti, ya kan. Nah sekarang tinggal mencari siapa yang menembak. Yang menembak pun sepertinya dalam persidangan ini sudah jelas juga siapa yang menembak gitu. Ya kan? Nah, cuma mungkin ketika akan diputuskan pidananya kan harus ada motif gitu. Kenapa orang ini menembak Joshua gitu. Ya kan? Nah, itu yang motif inilah yang digali sebenarnya di dalam persidangan. Motif ini yang akan menentukan, motif itu bisa menentukan sebuah perkara pidana itu sengaja atau kelalaian gitu. Nah, motif ini gitu. Nah, karena itu menjadi penting mengemukakan motif terhadap menggali motif gitu ya dari para saksi ini sampai pelaku itu mengapa sampai pelaku itu melakukan penembakan gitu. Kalau penembakan ini bisa dibuktikan memang dilakukan secara sengaja. Tapi kalau bisa dibuktikan secara itu kelalaian, gitu ya, sedang membersihkan pistol kemudian pistolnya tidak sengaja ketembak, gitu umpamanya. Nah, tapi itu juga harus ada pembuktian yang ini. Maka tidak menjadi penting motif, gitu. Ya, tidak menjadi penting karena itu memang kelalaian, gitu. Ya, tetapi kalau ada kesengajaan itu tadi untuk menentukan nanti ringan berat hukumannya, maka motif menjadi penting. Gitu. Iya, berarti Pak Fikar dengan tanda kutip PC dan terdakwa lain di mana mungkin Kuatmaruf, Sambo mencoba untuk mendapatkan keringanan nanti putusan terkait dengan tadi latar belakangnya dengan pemerkosaan, pelecehan. Seperti itu, meskipun di pihak Polri sendiri sudah menyatakan laporan pelecehan dan juga pemerkosaan itu tidak terbukti. Iya, saya kira itu kan upaya ya, upaya bukan upaya hukum itu, upaya hukum juga gitu ya. Tetapi kan upaya dengan mengemukakan tindak pidana ada atau tidak ada tindak pidana lain, maka harus ada pembuktian juga gitu kan. Adanya tindak pidana itu kan harus melalui satu proses putusan juga. Nah kalau dalam proses ini tidak ditemukan tindak pidana gitu, meskipun korbannya bilang ada gitu ya, tetapi tidak ada putusan pengadilannya, tidak ada kesaksian dari yang lain juga. Nah agak sulit juga menempatkan itu sebagai alasan alasan menjadi alasan motif gitu. Meskipun kesaksian ini hanya berasal dari korban sendiri, Putri sendiri. Bukan karena perbuatan korban umpamanya yang mendorong kemudian dilakukan penembakan, ya.
tetapi ada motif lain gitu, motif lain yang ini yang sebenarnya. Sayang sekali ada gangguan audio. Kita ke Bang Martin lagi. Bang Martin kalau tadi dari Pak Fikar mengatakan memang sepertinya para terdakwa ini sedang Motifnya, mencari, gitu. ya lagi sedang mencari cara untuk mengurangi tuntutan ataupun nanti dakwaan dari para jaksa maupun putusan nanti ke depannya. Bagaimana Anda melihat ini? Strategi ini sepertinya masih terus dimainkan oleh PC, Sambo dan juga tim mereka. Iya, kan gini, mereka tidak bisa mengelak karena korbannya sudah ada, ya, penembakannya sudah terjadi. Itu saja sudah membuktikan bahwa mereka itu sudah melakukan gitu. Itu saja sudah bisa membuktikan atau sudah bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menghukum gitu loh. Nah, cuma sekarang mereka mencoba menguraikan fakta-fakta lain gitu. Nah, yang seperti yang Anda katakan tadi, mencoba umpamanya memberi alasan terhadap terjadinya penembakan. Itu tadi umpamanya ada pelecehan, ada perbuatan lain yang kemudian menimbulkan menimbulkan satu perbuatan lain dari ya korban pelecehan umpamanya dan sebagainya. Nah, itu yang ingin dibangun. Tetapi bagaimanapun nggak bisa, pembunuhan itu ya udah pembunuhan gitu loh. Apapun alasannya, apapun latar belakangnya, ya itu harus dipertanggungjawabkan sebagai pembunuhan gitu. Karena kalaupun ada umpamanya latar belakang korban ini melakukan tindak pidana, hukumannya bukan dibunuh, hukumannya dibawa ke pengadilan, dilaporkan ke polisi, diproses gitu, bukan dibunuh. Bunuh ini sudah eksekusi gitu loh, udah dihukum mati dan langsung eksekusi. Nah, ini yang menurut saya keliru gitu, meskipun keluarga Pak Sambo itu penegak hukum juga gitu. Ini yang saya kira juga harus menjadi perhatian banyak penegak hukum yang lain. Iya, saya ke Bang Martin. Bang Martin, kalau tadi pernyataan PC yang mengatakan bahwasanya Yosua hanya supir, tapi di satu sisi yang aneh, Yosua juga memegang rekening ya untuk transaksi dan untuk melakukan pembelanjaan rumah tangga di keluarga Sambo. Anda melihat seperti apa pernyataan yang dinyatakan oleh PC hari ini? Makanya saya bilang Putri ini karena dia tidak bisa konsisten dalam berbohong, berbeda ya dengan terdakwa satu lagi. Jadi ketika mendalilkan sesuatu dia lupa sudah pernah menjelaskan di dalam jejak riwayat digitalnya. Masih ingat nggak bahwa dia mengatakan you are my special bodyguard ya? Saya bingung, supir itu bodyguard bukan sih? Beda kan? Dari situ aja dia sudah mematahkan sendiri keterangannya dia. Nah, yang seperti ini mau kita percaya? Nggak perlu lagi kita percaya omongan orang seperti ini. Makanya saya setuju bahwa di dalam persidangan perkara Joshua ini, kalau dia mau buktikan terjadi kekerasan seksual, mohon maaf, tidak akan terbukti. Karena kenapa? Konteks kasus ini adalah mencari kebenaran material terhadap ya peristiwa pembunuhan berencana, ya, bukan kekerasan seksual. Makanya itu apa yang mereka dalilkan adalah error in objecto, ya. Sebenarnya kalau mereka mau fair, mereka buka laporan lagi aja. Sekarang kan masih bisa. Diberikan kok kesempatan nanti pada saat diperiksa sebagai korban gitu ya. Buka laporan lagi, saya challenge mereka untuk memaparkan bukti-bukti yang mereka punya dan dipindahkan lokus dan tempus ke Magelang. Kita lihat apakah perkara ini bisa naik atau tidak. Baik. Saya yakin 1000% nggak bakal naik ini perkara. Ya, makanya saya bilang mereka ini di dalam persidangan ini hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Demikian, terima kasih. Iya. Bang Martin, lagi ini terkait dengan pernyataan sebelumnya di sidang minggu lalu ya. Eliezer pernah mengatakan dalam kesaksiannya bahwa Putri menyuruhnya untuk membersihkan barang-barang milik Yosua. Hal ini diduga untuk menghilangkan sidik jari Sambo. Pandangan Anda seperti apa? Ya, pastikan kalau orang habis melakukan suatu kejahatan, dia mau kejahatan itu tidak terungkap. Ya, manakala Richard sebagai justice kolaborator menyampaikan hal tersebut, saya menduga keras bahwa memang yang terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, ini juga inline nih seperti yang disampaikan oleh Richard. Ada Will ya di Jalan Bangka itu ya di bulan Juni yang nangis keluar dari rumah itu ketika disergap oleh tim gabungan ya yang diketuai oleh Putri Chandrawati dan para ajudan membawa senjata laras panjang. Apakah ini didalami? Gampang kalau mau dalami ini, cek aja itu CCTV traffic light pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni. Bisa lewat CCTV komplek, apakah mobil mereka mengarah ke Jalan Bangka pada antara waktu sekitar itu. Lalu
kalau kita mengharapkan Putri Chandrawati jujur, saya yakin nggak bakal jujur dia dalam kasus ini. Karena kalau jujur akan membenamkan suaminya dan akan membenamkan dirinya sendiri. Oleh karena itu ya sudah, kita jalani saja persidangan ini ya. Kita gunakan pembuktian yang sudah ada. Nah, kalau masalah hak ingkar dari terdakwa ini ya sudah, biar aja. Itu hak mereka kok untuk mengingkari. Yang penting kan saksi-saksi sudah cukup. Ahli nanti akan diperiksa. Alat bukti surat juga sudah sangat sangat mantap saya rasa yang dipaparkan, dan juga bukti petunjuk yang lain seperti CCTV dan yang lain-lain. Demikian, terima kasih. Saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, dengan alat bukti yang tadi mencukupi, kemudian ternyata ada beberapa pernyataan yang tidak sinergi dengan BAP mungkin ya, dan juga kesaksian sebelumnya. Anda melihat seperti apa ini Pak? Kedepannya persidangan ini pastinya mereka masih mencoba mencari celah untuk tadi ya, salah satunya pastinya meringankan dakwaan dan juga putusan pengadilan nanti. Ya, hukum acara pidana itu menyatakan bahwa kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan adalah yang dikemukakan di muka pengadilan. Karena dia ada konsekuensinya. Ya, kalau palsu bisa dihukum. Ya, artinya ada proses memberikan keterangan palsu. Nah, karena itu seringkali jika ada perbedaan antara apa yang dikemukakan di persidangan dengan berita acara di penyidikan, hakim selalu mengejar gitu ya. Satu, soal kenapa berbeda. Yang kedua, pasti ujungnya adalah mana yang benar gitu. Ya, mana yang benar. Itu yang akan dipertimbangkan hakim. Nah, kalau hakim kemudian melihat bahwa umpamanya yang ada indikator bahwa yang tidak benar adalah yang dikemukakan yang di pengadilan ya, maka hakim bisa menurut KUHAP ya, hakim bisa memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memproses itu, bahwa dia sudah memberikan keterangan palsu gitu. Itu ada mekanismenya di dalam KUHAP, itu ada diatur seperti itu gitu. Nah, karena itu tinggal kita serahkan saja kepada kebijakan hakim bagaimana dia menyimpulkan ini gitu, bahwa ketika ada dua keterangan yang berbeda di BAP dan di persidangan umpamanya ya dia tinggal mengonfirmasi gitu. Kalau soal hakim menyimpulkan ya pasti dia akan menyimpulkan yang di pengadilan, yang diterangkan di pengadilan yang benar. Tetapi kalau umpamanya ada perbedaan yang signifikan dengan yang di BAP, nah hakim perlu mengejar gitu, dan harus mengejar kenapa bisa berubah atau kenapa berbeda gitu. Nah, itu yang menurut saya bisa menimbulkan proses perkara sendiri gitu. Artinya ada keterangan palsu, apakah palsunya di BAP atau palsunya di persidangan. Ya. Begitu, Mas. Pak Fikar, saya tertarik dengan pernyataan Bapak terkait dengan teknis nanti seandainya memang ada pernyataan palsu yang tidak sama dengan BAP dan pada saat persidangan. Seperti apa Pak prosedurnya? Karena ini sudah cukup panjang persidangan dari bulan Oktober, ini sudah menjelang akhir tahun, pasti akan berlarut-larut lagi. Ya, gini, kalau mengikuti prosedur KUHAP, ya, maka ketika hakim menyimpulkan ada keterangan palsu, ya hakim akan memerintahkan kepada jaksa diperiksa dulu ini saksi yang memberikan keterangan palsu. Nah, repotnya di sini, maka sampai dengan ada putusan mengenai apakah keterangan saksi ini palsu atau tidak, perkara pokoknya berhenti. Nah, itu yang repot itu. Yang repot, perkara pokoknya berhenti sampai ada kejelasan apakah keterangan saksi yang disinyalir ini palsu, ada keputusannya. Ada putusan dia dihukum atau tidak dengan keterangannya itu. Nah, itu yang repot di situ. Artinya menurut KUHAP harus berhenti itu perkara pokoknya. Itu berhenti dulu, diproses dulu keterangan yang dianggap palsu. Setelah diketahui kepastiannya palsu atau tidak palsu, baru dimulai lagi persidangan yang pokok perkaranya. Nah, itu kan repot. Kalau ini dipersoalkan gitu ya, diproses, maksud saya berhenti nih perkara pokoknya. Ya, berhenti perkara pokoknya, diproses dulu yang perkara ini, walaupun harus cepat gitu ya. Nah, tapi ya itu konsekuensinya. KUHAP sudah mengatur seperti itu. Gitu. Baik, ya. Itu, Mas. Ya, terakhir ke Bang Martin nih terkait dengan pernyataan tadi Pak Fikar. Kalau memang ternyata ada pernyataan palsu, tidak sesuai dengan BAP, terpaksa dengan berat hati diulangi lagi persidangannya, pemeriksaan baru, bagaimana Anda menanggapi ini? Jadi gini, tadi kan disampaikan oleh Pak Fikar ya, 185 KUHAP, bahwa kesaksian yang bisa menjadi alat bukti adalah yang disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah ya. Nah,
sebenarnya ada lagi ketentuan di KUHP juga yang mengatakan saksi itu dinilai dari latar belakangnya. Ya. Makanya ketika tidak ada persesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, sebenarnya pasca ada persesuaian dengan alat bukti yang lain, keterangan satu orang saksi ini ataupun ada kesamaan satu alat bukti yaitu 2 orang saksi, hakim itu tidak perlu membanding-bandingkan, diambil saja yang sesuai keyakinan hakim dalam hal ini. Nah, kalau keyakinan kan ada 2, keyakinan akan kebenaran dan keyakinan akan ketidakbenaran. Kalau keyakinan dengan kebenaran sesuai dengan kebenaran material yang didapat dari persidangan, kalau kebenaran material yang tidak tidak sesuai dengan keyakinan, itu diambil dari latar belakang si pemberi kesaksian ini. Seperti contoh, misalkan di dalam persidangan ada 3 orang saksi ya, dia 3 orang nih, tapi latar belakangnya buruk dan pada saat diperiksa itu cenderung tidak logis dan menutup-nutupi. Nah, kalau ada 2 keterangan saksi ataupun 1 keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain, hakim tinggal pilih saja salah satu, baik, dan mengabaikan yang lain, gitu loh ya. Ya, baik. Karena waktu terbatas, perbincangan yang cukup menarik dan perlu sebenarnya elaborasi lebih panjang, tapi kita terbatas waktu. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perbincangannya pada sore hari ini. Oke. Makasih Pak Abdul Fikar, makasih Mas Yuda. Ya, sama-sama Pak Martin. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa syukur karena seluruh rangkaian pernikahan anak bungsunya, Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gununo, berjalan dengan lancar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.